Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama pada kali ini untuk mengikuti keseran makan opak. cakap. Sekarang jauh salamnya kok enggak tahu apa. Ibu-ibu masih pada ngobrol. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan bersama rasa laksa. Mudah-mudahan jauh salam kedua enggak terpaksa. Mudah-mudahan jauh salam kedua wasilah masuk ke surga. Bismillah, alhamdulillahi mahmudin malikil ma'mud al-munsihi minal adami ilal wujud ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sa'adatan tulji qailaha min hawli yawmil maw'ud wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad al-kasibi bil kirami wal jud wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil maw'ud wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Ya ma'asyiral jamaah bis sholatis subhi usikum wa iyaya bi taqwallah wa qadar muttaqin. Ittaqullaha wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan bihi yaltamisu 'ilman wa sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul adzim. Summa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke yang maha ghafur, yang maha luhur, yang wajib selalu kita bersyukur. Janganlah jadi orang takabur, apalagi kufur, karena pasti kita semua bakal masuk yang kufur. Allah Subhanahu wa taala Maha kasih-kasihnya tak pernah pilih kasih ke seluruh makhluknya yang Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa taala sayang-sayangnya tak pernah terbilang. Cucuran rahmat di mana-mana, nikmat selalu dirasakan. Mulai tidur, bangun, bahkan sampai tidur kembali. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah, yakin tidak akan terhitung. Salawat serta salam mari kita sama-sama curahkan ke pangkuan Nabi alam, Nabi akhir zaman, Nabi yang agung dan wajib kita mengagungkan, yaitu Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang besar saat tersebut gelar,
yang kecil saya tak sanggup sebut nama. Para alim ulama saya hormati keilmuan dan ahli ibadahnya. Para tokoh saya hormati pengalamannya. Para cendik-cendekiawan saya hormati keilmuan dan keuletannya. Para pimpinan RT, RW, ketua masjid, ketua majelis taklim semuanya saya hormati amanahnya. Hadirin para hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, segini hujannya alhamdulillah jamaah antusias ya. Karena tiap hari pagi kita sama-sama ada kajian keilmuan Allah. Man kharaja bi talabil ilmi hatta yarji ila fisabilillah kata Rasul. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu Allah, mencari ilmu Allah, sampai dia pulang kembali, itu adalah jihad fisabilillah. Ya, makanya kalau ibu-ibu pulang ke rumah kalau tak bebek, amin itu adalah jihad fisabilillah. Di dalam kitab Mutawal Hadis dikatakan orang-orang yang mencari ilmu itu dipayungi pada rumahnya. Jadi mulai bangun datang ke sini dipayungi. Mudah-mudahan kita selalu berada rahmat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin sekalian dalam subuh. Kejadian-kejadian yang ada sekarang di Indonesia khususnya bahkan di dunia ini dari hari ke hari bencana terus ya. Ada gempa, ada angin ribut, ada longsor. Dan baru-baru ini gelombang laut tinggi yang naik kapal laut mulai ketakutan. Ya. Ini kesemuanya ini Allah apa ini sebagai bencana buat kita, apa ujian atau Allah marah ke kita? Ya, kita nggak tahu. Yang jelas kita alhamdulillah subuh pagi ini sudah berada di Masjid Suratul Marwah. Duduknya ibu, duduknya bapak ini pahalanya luar biasa. Saya ngajak lagi yuk kita niatkan kita duduknya. Nah, itu anak-anaknya orang dari masjid. Saya niat dia masjid. Kalau niat dia udah ngomong saya kawan berarti ya. Yang lainnya nggak ngobrol. Niat dia. Pahalanya gede. Bahkan orang-orang yang mencari ilmu dalam suatu hadis dikatakan di muatan hadis juga ada sekelompok malaikat khusus. Malaikat tugaskan, apa Allah tugaskan pada malaikat? Cari orang-orang yang sedang berkumpul nyari ilmu. Maka malaikat khusus ini udah lihatin kita. Mana yang duduknya tegak, mana yang duduknya nyanda, mana yang matanya agak meremikir, kita ada semuanya. Gak apa-apa sampai selonjoran bila perlu nanti bawa kasur ke situ tidur gak apa-apa. Silakan. Yang penting kupingnya dengar itu aja. Ya. Itu pahalanya kata Allah Subhanahu wa taala melejit langsung. Atau Allah laporkan malaikat langsung orang-orang yang mencari ilmu. Biasanya dicatat oleh malaikat, disimpan di lauh mahfuz. Ini langsung orang yang mencari ilmu melejit kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pahala sholat dengan pahala cari ilmu, kesempatan cari ilmu, pahalanya langsung kepada Allah. Kalau pahala sholat, kita pahalanya asar. Ya, asar itu ketika kita sholat asar pergantian malaikat. 10 malaikat yang jaga siang nanti diganti lagi masa asar 10 malaikat. Ada dalam kitab akidah karangan saya yang keterangannya.
Kita ini mata aja dijaga oleh 5 malaikat, tapi mata masih dilalui aja kita ini. Apalagi kalau lihat warna yang merah-merah itu ya. Ini. Ternyata karena setan ini masya Allah ya. Apalagi subuh-subuh ini suruh duduk di masjid. Ada hadis dhaif yang mengatakan itu. Orang yang nyari ilmu itu di dalam hadis dhaif itu dikatakan, tapi buat kita, buat teman-teman kita menjadi masalah untuk ya. Ketika seorang ulama, seorang ustaz sedang berceramah, itu ada 3 yang mengganggu kita. Yang pertama, setan itu masang-masang paku-paku di tempat duduk kita. Maka duduknya kemudian kita ke sholat sana, ke sholat sini. Ketika dari ini tempat duduk kita dipasangkan paku-paku. Sebentar lagi udah kayak sholat. Macam-macam lah rasanya penyakit, rematik dan sebagainya. Yang kedua, setan itu ngawur-ngawurin tepung, nyebarin tepung. Maka mata kita ini rasanya perih, pengen tidur. Ketika nanti beda dengan kita membuat nggak tidur semalaman berbuat. Bahkan ditunggu-tunggu jam 4 suruh tahajud masuk susah, tapi nonton bola. Mudah-mudahan awalnya nonton bola, besoknya udah mulai jam 2, jam 1 besok tahajud kayak gitu aja. Dikit-dikit. Yang ketiga itu setan itu apa? Bikin ayunan di bulu mata yang di atas kita. Ya, ada masya Allah. Apalagi suku di hujan tadi sekarang hujan terus. Alhamdulillah bisa kesini. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini ada sebuah cerita ya. Ada rumah buat kita. Dulu zaman Nabi Musa alaihissalam, ada umatnya ini ada yang taat, ada juga yang tidak taat. Bahkan cerita Nabi Musa ini tidak habis-habisnya. Ada yang jadi nabi, ada yang jadi Tuhan, yaitu Fir'aun. Ketika Nabi Musa alaihissalam menyebarkan agama Islam, agama Allah, ada sepasang suami istri ibadahnya rajin. Kata Nabi Musa, lagi enak-enak makan. Woi, kita ibadah. Kata Nabi Musa, kita katakan. Kita sujud. Nabi Musa kata, kita sholat apa salahnya? Ya. Kalau kita mah ketika diisrokan jadi mirasnya Nabi besar, ya haji lah ini sholatnya seperti ini. Ada ruku, ada sujud. Maka Nabi Musa ini dapat apa Muhammad? Sholat 50 waktu kalau bakal kuat. Umat saya suruh doa aja. Kalau umat Nabi Musa ini bisa sehari semalam bisa 100 kali itu ibadah. Tergantung Nabi kalau ada perintah ibadah. Lagi enak-enak makan, enak-enak tidur dibangunin. Banyak ya. Dan pahalanya umat Nabi Musa kalau melakukan satu ya satu. Pahalanya beda dengan umat Nabi Muhammad. As-sholatu jamaah, bukan sholat bersamaan di masjid ini bisa meriwayat sekitar roda. Pahalanya 27 derajat. Beda dengan umat ya. Naik lagi itu pengen ke Mekah, di Mekah lebih banyak lagi. 100.000 pahalanya satu kali sholat subuh sama dengan 100.000 sholat subuh. Ada yang habis umroh katanya, Bapak kenapa nggak sholat subuh ke masjid? Udah banyak pahala di sana, saya nggak perlu lagi sholat di sini itu kan. Nama aku udah 100.000 lipat itu kan udah. Kata saya kalau iman Nabi Muhammad ya nggak ada Nabi Muhammad sekarang udah apa. Tapi kalau Nabi Allah kalau udah dapat 100.000 cepat di sini juga sudah ada. Ya. Nah ada suami istri ibadahnya rajin, cuma sayang. Apa sayangnya? Dia selama hidupnya miskin, serba kekurangan.
sampai suami istri ini, istrinya ngomong kepada Nabi Allah, kepada suaminya, kalau bahasa kita ini bang, kita ini hidup kayak bosan miskin mulu kita pengen kita kaya. Kita kan punya Nabi Musa. Yuk kita adukan ke Nabi Musa, siapa tahu Nabi Musa minta pada Allah dijawab katanya. Nabi Musa kan kalamullah, ya. Nabi Musa ini adalah sebutannya kalamullah, sering ngobrol dengan Allah. Ngobrol dengan Allah, ya. Karena Nabi Musa kalau sering ngobrol pernah ketemu dengan Allah. Ya. Dalam Al-Quran juga ada. Nabi Musa kadang pernah ketemu dengan ya Allah. Kata Nabi Musa, kamu balik sebentar sedetik aja, lihat gunung itu, nanti balik lagi. Kata Allah, balik lagi kamu. Gunung yang tadinya hebat sebelum sana langsung tuh jadi abu sampai langsung Nabi Musa alaihissalam bergugur dia pingsan. Apa artinya? Baru ciptaannya Allah aja dengan sepilat seperti itu, kamu bakal berusaha. Makanya yang pernah ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini Nabi besar Nabi Muhammad SAW tidak disebutkan dan dijelaskan. Ya. Saking agungnya lihat Allah, Nabi Muhammad langsung takbir Allah. Yang sering kita salat betul itu dalam yang hasilnya salat. Nah, Bapak sekalian, akhirnya datang suami istri Nabi Musa alaihissalam. Dia bukan permasalahannya pengen jadi orang kaya. Kata Nabi Musa, insyaallah ya bahasa kitanya saya akan ajukan pada Allah. Nabi Musa ini sering ngobrol dengan Allah, maka sebutannya kalamullah. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, penghulunya para nabi. Nabi Muhammad adalah Habibullah. Ya. Kalau kita mudah-mudahan tambah Allah. Mudah-mudahan. Aku mau boleh aja. Ya. Ketika pengurus masjid ada ini, ada pembangunan, ada proposalnya, tulis namanya. Nggak ngurus nama, Allah. Ngaku kita. Sebenarnya yang disebut Allah hanya satu di Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dia dong berikan ke siapa? Ke Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad orangnya itu. Yang lainnya waktu para nabi juga belum disebutin apa. Tapi kita rumah ada sumbangan bikin menara Subhanul Marwah. Tulis satu hamba Allah. Yang kedua diumumkan, gue siapa yang hamba Allah juga gitu ya. Mudah-mudahan kita yakin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba atau pengabdi kepada Allah. Ya. Nabi Musa alaihissalam mengadu dengan Allah bahwa umat terpengen ada orang yang kaya. Satu hari jawaban Allah belum ada jawaban. Kurang lebih seminggu baru dilaporkan dari Allah kepada Nabi Musa. Wallah, ngomongnya Allah dengan Nabi Musa, hanya Nabi Musa yang tahu. Kan Nabi Musa tak bisa. Ya. Seperti Nabi Muhammad aja kalau turun ayat kan macam-macam orang yang diturun pecah-pecah Nabi Muhammad. Yang benar bukan. Tapi Muhammad yang tahu. Karena yang wahyu turun ayat Quran turun itu dari malaikat Jibril. Enggak langsung ngomong, kalau ngomong dari Muhammad enggak, itu kan ada proses-prosesnya. Ya. Itu Nabi Musa Allah, saya tidak tahu ngobrolnya gimana. Yang jelas ada jawaban Musa, kasih tahu kepada suami istri itu doanya dikabulkan. Dia bakal jadi orang kaya, cuman kayanya nggak lama, 1 tahun kaya. Nah, ini dilakukan Nabi Musa ke suami istri. Suami istri ini dikasih kabar bahwa dia akan kaya, tapi kayanya hanya 1 tahun. Senangnya luar biasa, akhirnya luar biasa. Dia udah masa miskin, akan kaya 1 tahun. Luar biasa. Singkat cerita, layak nasi itu rezeki dari Allah. Tadi duga-duga, kalau dia dagang apa aja laku, laris bahkan modal sedikit berlipat-lipat untungnya. Kalau dia disuruh yang lain, suruh apa sekarang berburu atau apalah, dapat uangnya banyak. Singkat cerita orang ini yang suami istri jadi orang kaya. Bahkan kata Nabi Musa dicatat ini terkaya pada zaman itu. Ya, banyak ada foto dan sebagainya. Nabi Musa banyak cerita-cerita. Nah, ini akhirnya orang itu terkaya. Lagi santai lagi istrinya ngomong,
Bang, alhamdulillah ya kita ini dikasih kekayaan. Bagaimana kalau saya usul kekayaan ini kita sama-sama bagikan ke fakir miskin, ke anak-anak yatim, ke panti jompo yang nggak mampu. Bahkan kita tidak perlu bikin rumah tempat singgah orang yang musafir, orang yang kegelapan atau kepanasan bisa nemu di rumah singgah itu. Dan di sana kita sediakan pejabat sana pada kulkasnya, ada air gratisnya, gitu kan. Bahkan bila perlu kita tiap hari ada makan gratis. Hartanya itu nggak habis-habis. Kata suaminya, setuju. Mumpung kita jadi orang kaya, akhirnya tiap hari kerjanya itu bukan kerja yang lain. Aneh, bukan ada yang lain. Hartanya nggak habis-habis, disedekahin makin banyak. Ya, makin banyak katanya. Luar biasa. Bahkan makan gratis ini sudah zaman Nabi Musa itu. Jadi ibu-ibu kalau ada makanan gratis tiap Jumat di sini, udah ada zaman Nabi Musa, udah ada. Ya, ini. Hartanya nggak habis-habis, bahkan disibukkan dengan besok mau apa namanya, punya apa lagi yang dikasihkan ke orang-orang. Yang bikin tempat persinggahan dengan orang kecapean atau ini bisa tidur sana, bisa kasih makan dan sebagainya. Luar biasa, dikasih oleh Allah hartanya. Singkat cerita sudah 1 tahun. Orang ini udah menyadari sudah 1 tahun, tapi dia sibuk sedekah. Ya, sibuk sedekah. Tiap hari sekarang lagi di kemana siapa yang kurang ininya. Sampai sudah lewat 1 tahun, bahkan hartanya makin melimpah. Nabi Musa itu nggak miskin lagi orang ini, ya, nggak miskin lagi orang. Sudah lewat 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan, malah makin hebat lagi. Ini hartanya. Nabi Musa menajak lagi pada Allah, ngadukannya Allah. Kata Allah 1 tahun kayanya, sekarang kita sudah lewat beberapa bulan masih kaya. Enggak nunggu lama langsung dijawab oleh Allah. Bu, Pak ya, Musa, hamba-Ku itu suami istri ibadahnya luar biasa. Saya hanya ngasih rezeki 1 pintu. Nih dikasih rezeki kaya, terserah mau pakai apa aja, mau pakai maksiat, pakai apa 1 tahun bukan itu. Tapi hamba-Ku membuka pintu-pintu rezeki yang lain. Ada pintu sedekah, ya. Ada pintu makan gratis. Ada pintu orang bikin persinggahan. Pokoknya pintu-pintu yang lain oleh hamba-Ku itu diperbanyak, dibuka lebar-lebar. Kata Allah, kalau hamba-Ku lebih soleh, saya malu. Dalam Al-Quran juga ada. Oleh karena itu saya titipkan harta ini lebih lama lagi kepada suami istri itu yang kaya 1 tahun dikasih lebih lama. Ya, ini luar biasa dari Allah. Maksud saya cerita ini Bapak dan Ibu sekalian, jangan-jangan Allah menitipin kita harta. Buktinya ibu dulu punya sepeda, sekarang sudah punya motor sudah punya, beli mobil. Rumah punya 1, pengen punya kontrakan. Jangan-jangan ditipin ke kita ini. Kita harus tahu diri. Kita buka pintu lebar-lebar, pintu rezeki dari Allah. Ya, itu berbondong-bondong Jumat besok. Yang biasanya nasinya cuma 50 paket, banyak besok. Biar dari saya 50, biar dari saya 20 Pak. Kayaknya insya Allah nggak akan makan habis tuh masalah sedekah. Ya, atau ingetin dulu, jangan jauh-jauh ke sini deh, keluarga kita dulu. Ya, kan sedekah itu yang paling utama adalah akhirat, kerabat kita dulu. Kerabat kita siapa? Adik kita, kakak kita, saudara kita, bibi kita, adik kita. Kita enak-enak di sini. Habis ini juga, atau ada makanan nanti kan bagi-bagi, udah sedekah.
Belum tentu orang lain ada dapatnya sih, udah dapat air minum sungguh-sungguh kita. Jangan-jangan saudara kita yang di kampung untuk makan aja susah. Ya, ini maka saya ngajak kepada Bapak dan Ibu sekalian, mari pintu rezeki kita siapa tahu, gak usah banyak-banyak yang penting kan. Yang dapat amal ini 2.000 ikhlas dibandingkan dengan 100.000 ini kita terus datang ke rumah bisa kasih 100.000. Besok lagi saya mau 100.000. Tapi kalau 2.000 ingat nggak? Ikhlas sudah 2.000. Kalau tiap subuh 2.000 aja kali 30 hari berapa? 60.000. Ikhlas beda dengan 100.000 mesti kita otak kita. Usah gede-gede dulu. Besok akan naik lagi 5.000. Kalau udah biasa ya udah kayak gitu. Dan jangan kita kutip langsung ini. Baru saya mau Cianjur ini. Baru saya bilang sampai ke rumah. Ya. Ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa sekarang jadi bencana di mana-mana dan sebagainya? Jangan-jangan harta yang dititipkan oleh Allah kita nggak gunakan. As-shadaqatu talaqul bala. Sedekah itu nolak bala. Saya akan jauh ke gunung, jauh ke laut. Ya. Memang bala itu akan air aja. Siapa tahu ini perumahan kita ini yang rumahnya ada sanyonya, apalagi sekarang apa namanya tuh yang sampai 100 meter ke bawah pakai satelit kan. Kenceng luar biasa, terus air ininya tanahnya. Jangan-jangan di bawah ini. Suatu ketika kata Allah, orang-orang jamaah sobat al-marah bikin masjid mewah-mewah, nggak mau ke masjid, nggak mau sedekah dan sebagainya. Lihat nih, saya akan balikan rumah masuk ke bawah, udah. Kan kejadian Cianjur seperti itu. Kenapa? Mereka banyak yang nggak mau beriman, ustaz aja yang jadi pendeta di sana. Ya, iming-imingin dengan. Kemarin saya dapat kiriman juga video harus mengikuti ibadahnya mereka. Ada orang Cina mati kuburan itu betul bisa ya. Ada lagi. Nah, jangan kita juga kepincut dengan godaan harta sedikit gitu kan. Padahal Allah buka pintu rezeki kita. Pintu yang mana lagi silakan. Ya, itu sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mari saya ngajak ya, ini masjid kita sudah bagus, tinggal kita ini perbanyak untuk mendekatkan diri dengan cara bagaimanapun silakan. Ada yang dengan melalui sedekah, ada yang juga melalui zikir, ya, ada yang juga melalui dengan ucapan yang bagus. Sedekah kan tidak punya uang. Memang sedekah harus pakai uang itu. Iya, secara lahiriah pakai uang boleh. Tapi yang lain banyak, sedekah juga banyak. Ibu tidak akan baca Subhanallah sedekah, Alhamdulillah sedekah, La ilaha illallah sedekah, Allahu Akbar sedekah. Ibu baca Quran satu ayat sedekah, syukur-syukur bisa 1 juz sehari sedekah. Ketua masjid dengan jamaahnya ketemu, Assalamualaikum Pak DKM, Waalaikumsalam. Ini ketua RT dengan ketua masjid ketemu, dari mana? Assalamualaikum Pak. Iya kan? Coba tukarkan itu. Saya ngajak ke kamu. Datang ke masjid bukan duduk, kita kalau ada waktunya duduk komat, kita hormati masjid dengan apa? Tahiyatul masjid. Di sini tahiyatul masjid. Kalau di Mekah enggak ada tahiyatul masjid. Apa tawaf kita kadang-kadang udah muter tawaf 7 kali. Tapi kalau malas untuk tawafnya bisa ada tahiyatul masjid di Mekah juga. Berbeda apa lagi? Ya, itu. Jadi di sini banyak yang sudah umroh, sudah haji,
Yuk gaya Mekah bawa ke sholat Jumat. Ya, gaya Mekah. Apa gaya Mekah? Di Mekah ini kalau pas azan ke masjid kira-kira kita dapat tempat enggak? Enggak dapat. Sholat subuh aja jam 2 langsung berangkat. Masya Allah. Pada azannya setengah 6 karena masih malam di sana, Pak. Ya, azan sampai 2 kali. Orang Indonesia meninggalkan sholat subuh di sini kita datang ke sana azan 2 kali udah sholat subuh dia pada itu ingetin. Bapak dan Ibu sekalian, seperti itu ya. Jadi jangan-jangan Allah menitipin harta kepada kita. Maka oleh karena itu ada beberapa konsep ya, beberapa ini kehebatan sedekah kita. Ini apalagi kita mau tahun baruan, ya. Asinu yang sejati walhulus. Perhitungan tahun bertambah sementara umur kita ini makin berkurang. Kita ini jatahnya berapa tahun nggak tahu kita ini. Ya, apa ada jaminan di 1 jam lagi kita bakal hidup? Kira-kira Pak, sejam 7 bakal masih hidup? Oh, kita nggak tahu. Ya, nggak ada jaminan kita. Hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan Allah memberikan umur yang barokah dan iman. Kalau terlalu panjang juga ya, orang lain udah pada mati, temannya ada 350 tahun belum mati juga bingung kan kita. Umat Nabi Muhammad itu umurnya paling sekuna wasakuna, ya 60 sampai 70, bukan ada yang kurang dari 60, 40 tahun sudah, ya. Makanya ketika 40 tahun itu kata Rasul, man atat arba'una sanatan, ya, lam yadrik khairu wasyahid. Barang siapa yang umurnya sudah 40 tahun, amal jelek dengan amal baiknya, banyakkan amal jeleknya. Falyatahajar kata Nabi, lemparkan saja orang itu finari ke dalam api neraka. Ini yang kuliah pada suku kan rata-rata udah 50 tahun, 40 tahun ke atas ini ya. Anak kecil masih ada, alhamdulillah. Ya. Umur 40 tahun itu kalau bahasa petani itu udah waktunya panen. Udah waktunya panen, waktunya diambil. Jadi wajar kalau udah 40 tahun ada yang diambil, kamu udah waktunya panen. Ya. Umur 50 tahun. Umur 50 tahun itu sudah enggak daya enggak upaya. Coba yang dulunya pesawat yang hebat, terbangnya oke, atau tank baja yang sudah oke masih dulunya, tapi umurnya dia itu udah 50 tahun, kira-kira masih dipakai nggak? Masuk museum kan? Jadi kita pun udah umur 50 tahun, udah masuk museum Pak. Tank bajanya sih masih oke, ditembakkan oke, tapi meleset dulu. Umur 50 tahun, udah masanya masuk museum, artinya harus bertani masjid. Ya. Umur 60 tahun dia mana? 60 tahun. Jangan banyak alasan. Sholat Pak, udah ada tabur, udah jangan tabur, langsung. Ya. Jangan sampai nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur 60 tahun atau lebih. Entar dulu Allah jangan cabut nyawa saya, kita beribadah. Kemarin kemana waktu muda? Kalau begitu lalu kemana? Ya Allah, saya pengen umur tapi nggak kuat. Kemarin kemana waktu banyak duit? Ya Allah, saya pengen bikin masjid, pengen sedekah. Sekarang udah pensiun, kemarin waktu saya kemana? Udah 60 tahun Pak. Hati-hati deh. Ada 60 tahun Pak. 10 makanya. Wa man waqirun nafisu fil qalb afala yaqilun yasir.
betul dengan Allah sebelum ada sudah berbulan. Yang tadi yang matanya pakai kacamata, dan saya sekarang udah nggak pakai kacamata, saya boleh kecil-kecil udah nggak baca juga, nggak udah umur kan itu kan. Tapi nanti kalau udah lebih dari 63, kacamata pengen lepas, langsung bisa baca lagi. Ini bukti saya akan ukur untuk saya. Yang tadinya kalau dipanggil raja-raja nggak kedengeran, tapi sekarang udah lewat 63 tahun, ibu ibadah sedang dengan pengajian, mohon serang ke kuping, dari kejauhan juga. Saya dulu ingat kiai saya di masjid itu rumahnya sekitar Haji Jirwan sekitar situ. Rumah kiainya sana, saya di masjid lagi belajarnya habis al-Qur'an penjara. Ada di sini namanya baca nggak pakai setrika nggak pakai. Tenang bersama. Ya Allah udah 70 tahun. Alibah. Siapa tahu bapak-bapak yang umurnya udah panjang, begitu kan. Matanya sudah ini, ngomongnya yang rada-rada cadel. Mohon serang lagi Pak. Demi Allah, paman alumni keperluan apa ya kalau kita ahli baca. Tapi bagi orang yang ahli ibadah kita balikan juga. Apa? Pikun. Masuk kakeknya ketemu cucunya, cucu minta uang dikasih. Cucunya keluar dari dapur, balik lagi kemana itu uang? Tadi kan udah ya. Malam-malam buka jendela, Nek, kenapa buka jendela, Nek? Udah siang. Malam ini, Nek, malam. Ada itu dulu di Jakarta waktu saya di Karangkates. Jam 9 itu mau sholat zuhur. Umurnya 99. Ya. Pak Haji mau kemana mau sholat zuhur? Masih jam 9 Pak Haji. Oh jam 9 ya? Enggak apa-apa lah. Pikunya pikun ibadah. Mudah-mudahan kita untuk Allah diberikan oleh Allah berapa saja kita termasuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa kehebatan dan keutamaan orang-orang yang sedekah. Ya. Siapa tahu ibu sekarang pagi ini ngasih satu ayat ini ada terlebih dari kecil ini masih orang masuk ke surga ya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mencegah kematian yang buruk pada suatu sedekah. Tadi saya sudah katakan sedekah ini bukan hanya duit saja. Bisa ibu baca Quran sedekah, kan? Yang lain kalau kita ada di sedekah ada di sedekah, ya. Apalagi dengan hartanya 2,5%, ya, minimal 2,5%. Kan nggak banyak, ibu dapat uang 100.000, 2,5% berapa? 2.500. Saya di rumahku bikin celengan dua, satu 2,5%, satu 10%. Rasakan nggak punya gaji. Setiap orang yang kasih uang ke saya aja kalau 100.000, 2.500 masuk sini. Yang satunya 10%-nya, 10% berarti berapa? 10.000 kan? Berarti 12.500. Berarti yang di kantor tinggal berapa yang saya itu? Lebih itu. Saya gunakan. Kenapa saya ada uang? Ini karena terus dibuka yang 2,5%. Pas dibuka itu setan dulu masuk Allah, setan. Nggak pakai aja gitu kan? Banyak kan? Dan 2.500 udah kali 100 kali itu berapa kan? Nah ini punya 10% punya kita ini pertebaran gitu kan? Ini dibuka ini kan banyak yang kita. Silakan dalam ini. Cuma jadi kalau nggak punya dibalikin itu punya kita. Seperti itu. Insyaallah Allah cukupkan semuanya buat kita semuanya. Jadi yang pertama ini mencegah kematian yang buruk, ya. Kata Rasulullah SAW, as-sadaqatu tamna'u mita kasuk, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah itu bisa mencegah kematian yang buruk. Kita pengen dengarlah kalau kita ahli sholat di sholat rumah dari Allah ketika kita diambil oleh Allah, mudah-mudahan termasuk yang husnul. Masa dari raja juga berbersih
Sahabatul marwah atau meninggalnya lagi naik motor gitu kan nggak enak juga dengar juga gitu kan. Itu Pak Haji di sana belum naik motor udah dengar nggak enak kan, nggak enak kan. Tapi kalau kita mudah-mudahan oleh Allah dia sedang sujud, ya sekarang kita minta ya Allah mudah-mudahan diambil oleh Allah kita sedang sholat, sedang ngaji, ya sedang ibadah. Saya dulu yang di sini di daerah tempatnya di Yunus dari Karangbolong, dia ini seminggu ke saya banyak amanah ketika dia mau meninggal dulu pagi-paginya itu apa coba? Semua jadwal dibatal-batalin. Jadwal Jumatan saya nggak bisa hadir pokoknya. Kalau saya pokoknya nggak bisa hadir pokoknya. Nanti talim di sini nggak bisa hadir, dan dia ini minta kalau matinya di pangkuan istrinya. Luar biasa sholat zuhur sama istrinya, jadi imam di rumah karena memang kurang sehat badannya, istrinya makmum, langsung berat. Itu mintanya dari sekarang, bukan sekali dari sekarang ya Allah. Saya minta meninggalnya ketika baca Quran, saya minta meninggalnya ketika di Mekah, atau terserah aja. Dan sekarang, dan sekali lagi terus sekali ya. Dan kemudian yang paling utama adalah husnul. Dan yang paling hebatnya apa? Ya. Akhirul kalamu la ilaha illallah. Di akhir kalimatnya masih sanggup mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, minimal kalimat la ilaha illallah. Ngomong apa? Orang bisa enggak gitu kan? Makanya biasa kan sekarang itu biasanya ya. Yang tahlil ikut, ya biasa kan kita misalnya. Jadi kematiannya jangan dulu. Kalau orang yang rajin sedekah, mudah-mudahan kita ini termasuk yang dibaikkan. Enak kan benernya? Dia harus bisa ramai luar biasa. Mendoakan mudah-mudahan semua mati. Tapi dalam beberapa hadis lain dikatakan tergantung kesehariannya kita, hobinya kita apa? Maaf ya, kalau hobinya mancing, tidak kita mancing. Dia mancing di sini. Ya. Kalau hobinya main bola, kita itu kebanyakan seperti itu. Bukan ada keterangan itu kan. Mudah-mudahan kalau hobinya ke masjid kita di masjid sedang ibadah, ya. Tapi Allah yang tahu juga. Allah ya. Tapi kalau kita perhatikan silakan kita perhatikan. Jadi teliti ya. Ini jadi yang pertama dalam mencegah kematian yang buruk. Kemudian yang kedua, dengan sedekah adalah Allah akan meredam murkanya. Ya. Mudah-mudahan kalau kita lagi sakit dengan sedekah jadi sembuh. Mudah-mudahan kalau anak kita nakal dengan sedekah jadi nurut ke kita. Tetangga kita yang musuhin jadi akur lagi kan. Alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW, Shadaqatun sirri tudfi ghadab ar-rubah wa shadaqatun alaniyatin junatun minan nar. Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah sir ya, secara rahasia itu enggak usah langsung benar-benar saya mau rahasia aja nih sir, orang lain nggak tahu ya, orang lain nggak tahu ini secara sir memenangkan atau memadamkan murka Allah, dan sedekah secara terang-terangan merupakan perisai dari neraka ya. Jadi kalau secara diam-diam sekarang agama sedekah diam orang nggak tahu masukin nomor rekening aja kan gitu kan, apa dia gitu kan, ada yang kelihatan nomor rekening ya. Dulu tuh ada saudagar di Mesir, orang di Mesir apalagi banyak ada saudagar kan dulu yang zaman Wali Pasha itu tiap malam dia sedekah 150 sedekah. Orang nggak ada yang tahu.
Kalau sudah nanya pintu aja ke depan pintu. Orang pengen ngintip, pengen ngintip siapa sih yang suka ngasih. Ya malam 150 paket. Kalau nggak ada paket uang masih berpokok kayak 150. Ternyata Allah tunjukkan di sana masih ada yang tahu, ada yang ngintip, kamu jangan kesalahan juga. Orang tahu aja deh, nggak ada yang tahu itu selama bertahun-tahun dia sedekah rahasia. Ketawanya apa? Ketawanya dia meninggal. Setelah meninggal nggak ada yang kan itu kan? Bahkan ketika dia meninggal, Pak, Bu, pesan ke anak-anaknya seperti Pak Pula aja sama. Ketika meninggal, tolong ketika saya meninggal, ininya jangan ditutup dulu, bukan ditutup, tangan jangan ditutup dulu. Ya. Nanti ketika saya meninggal, tolong diputerin kampung ini aja kampung. Ya. Tangannya saya gini, dibuka tangannya. Setelah putar itu boleh baru tutup begini lagi. Amanat itu dilaksanakan oleh anak-anaknya. Ketika dia meninggal, muter orang yang meninggal, kayak gitu kan. Ternyata seorang ulama mengatakan, wahai para sahabat, para kaum muslimin muslimat, tahukah siapa dia? Dia adalah sebenarnya orang-orang yang sedekah tiap malam 150. Tahu nggak kenapa diginiin? Kalau bahasa kita nggak ngasih tahu, yang hidup, nih saya mati ke bapak-bapak, bukan ke bapak-bapak. Di sini pernah mati jenazah pernah? Ada bawa mobil nggak masuk ke geranda aja? Bawa emas gitu kan? Nggak ada. Makanya kalau sudah 40 tahun, 50 nafsu banget pengen jadi presiden, ya Allah. Kalau 50 udah di Mesir kan? Dan 60 masih mau ada pengen jadi pimpinan, pengen jadi apa aja lah. Udah banyak ibadah sekarang maksananya dan ibadah dirinya. Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ada sedekah rahasia itu adalah meredam nafsunya Allah bukan Allah. Ya. Jadi ibu ada orang aman kan, merasa kan nggak tahu kan, jadi memarahi pun bagi sana aja udah. Ya. Mudah-mudahan masuk tidak bisa. Kalau yang nggak ada seterang-terangan, dia kadang menyelamatkan sahabat rezeki itu pun menjadi saya kita ini dapat dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang wajib ibadah sedekah adalah 70 pintu keburukan ditutup oleh Allah. Ya. Mudah-mudahan kita pada diri kita dan kita mau tahu kita ada kita orang, ada orang lagi naik daun atau tengah-tengah, putus aja kemudian gimana supaya dia ini nggak naik lagi. Ya. Ini kata Rasulullah SAW, as-sadaqatu tasudu sab'ina baban minas syurg. Sedekah itu bisa menutup 70 pintu keburukan. Ayo, sengaja harta kita juga tadi dekat-dekat tidak dibawa kan. Ketika meninggal, kalau suaminya tinggal istrinya yang cantik, nanti buat orang juga yang tadi Pak. Ya kan nanti Pak, beberapa tahun kemudian dia nikah lagi, ini mobil, tinggalin juga rumah kontrakannya, tinggalin juga semuanya udah, jangan dibawa. Yang dibawa adalah amal ibadah, makanya umur 50, 70 tahun kepada mereka. Ya. Ketika orang meninggal dunia, warisannya banyak, ramai kan warisan. Ini mau bagi secara Islam atau bagi persaudaraan nih? Kalau secara Islam kan laki-laki kan dapatnya dua bagian dan perempuan. Ya. Dan sebenarnya samain aja deh, gitu kan. Hitung-hitung ternyata anaknya 6, hartanya dalam miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, gitu kan. 1 miliar ini akan beda-beda menggunakannya. Yang
kita usaha dia akan buat orang tua kita yang meninggal. Yang satu lagi usaha, kayaknya usaha memang kecepatan hasilnya gitu kan ya. Pak Bu, jangan disangka usaha yang memang itu akan menyengsarakan di kuburnya orang tua yang memberikan warisan. Nangis dia, itu harta saya kenapa itu jawabannya? Ya. Ketika baru-baru meninggal ada 1 hari sampai 100 hari itu, saya baca dalam kitab Al-Qalaba, orang yang meninggal itu ke rumah kita terus setiap hari. 1 hari sampai dia mengatakan 1000 kalimat, dia mengatakan 100 kalimat. Apa ngomongnya? Woi, tempat tidur saya sekarang pakai siapa? Woi, baju saya pakai siapa? Ngomong itu terus setiap hari. Woi, istri saya dengan siapa? Ya kalau kedengeran pada ini semua aja, bukan ya? Ini ya, banyak tuh ya benarkah ini ditutup pintu keburukan mudah-mudahan. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, didoakan malaikat. Bahkan saya pernah diajari untuk ketika kita mau sedekah ya, atau mau belanja atau mau sedekah itu boleh ibu ngeluarin sedekah 2.000 atau 5.000, ibu bacain Al-Fatihah dulu ya. Setelah Al-Fatihah kayak uang 2.000 ya, nanti siang atau kapan saja bawa teman-teman yang terdekat saya yang banyak nolnya gak apa-apa, kamu ajak ngomong itu uang. Coba buktikan ibu kalau bapak saya. Atau ibu belanja sayur, habis tadi 50.000, 50.000. Sekarang kita belanja buat kehidupan rumah tangga, buat kemaslahatan supaya buat ibadah. Nanti datangi teman-teman ajak lagi ke sini. Yang namanya agak banyak kan, yang merah-merah itu kan Allah. Insya Allah, ya. Jangan khawatir. Allah akan berikan kepada kita yang berlimpah hartanya. Didoakan malaikat. Ada radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala amin yamin yusbihul ibadah fihi illa malakan idul lahu fa yaqulu ahadukum Allahumma abdi mutbiqan khalaqa wa yaqulu Allahumma abdi mamsikan talapan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati Madinah kecuali akan turun datang 2 malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang melangkahkan hartanya. Malaikat berkata, hari ini bapak sedekah ada bapak, hari ini sedekah minum akan diganti oleh malaikat. 2 malaikat terbaik ya. Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang melangkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau wakil. Ya. Ada 2 malaikat pagi-pagi. Yang satu mendoakan supaya hartanya berlimpah, yang satu mendoakan supaya hartanya berkabur habis sudah karena dia bahil. Doanya malaikat kan ngomong pada kayak kita. Banyak kenapa kita ini miskin-miskin itu enggak buka pintu rezeki yang lain. Kita kira sabar. Yang kelima, menolak-balak ada ucapan ya. As-shadaqatu tasdul balai wa tulul qubar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu menolak-balak dan memanjangkan umur. Mudah-mudahan Allah berikan maksudnya panjang umur itu umur kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, menambah kemuliaan dan derajat yang tinggi dalam perjalanan sedekah. Ya. Nabi radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi banyak kasar sedekah min mali wa ma jadallahu abdan bi qadri bidan wa ma tu'allahu amalullah illa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, sallallahu bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ibu sedekah tidak akan habis. Saya belum ada ceritanya atau belum pernah mendengar orang yang lagi sedekah jadi miskin.
nggak ada. Coba kira-kira di sini ada dari musik nggak ada. Kalau sedekahnya ikhlas. Tapi kalau sedekahnya pengen dipuji, wallah, jangan habis hartanya. Ya. Karena ada sedekah dipuji itu ada. Maka tuan masjidnya sama masih 1 juta kemarin, tapi tolong yang mengumumkan ya. Dan saya awas salah. Tidak saya jangan sampai ya. Tidak sampai sekian. Sebutin. Tapi kalau ibu ngasih 1 juta ke UMKM, ternyata orang UMKM nggak ngumumin untuk anu yang lain, itu nggak jadi masalah. Alhamdulillah dapat sedekah ini dari Bapak Hamdani sekian. Mesti yang ini nggak urusan itu panitia. Masalah kalau minta no. Jadi ini sedekah itu tidak akan mengurangi harta, tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaannya. Allah menambahkan sedekah kepada kita. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajat kepada kita semuanya. Ya. Yang terakhir Bu, ya, dan lihat kelihatannya berselambungan bersama. Menjaga dari siksa neraka. Orang yang rajin sedekah akan dijaga dari siksa api neraka. An abdin ladzi nafaqat wa Nabi sallallahu alaihi wasallam itaqunar summa abradu wa asawsuma qala taqunar summa abradu wa asawsalasan ada zulman ayat ilaihim summa qala itaqunar walau asmaul faman lam yajid fabikan tabi'ah. Dari Adi bin Habib mengatakan dari Rasulullah Nabi SAW bersabda, jagalah diri kalian dari api neraka sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Sebiji kurma aja akan menjaga diri kita dari api neraka. Apalagi ibu 1 liter beras, ada banyak sebiji kurma aja. Kemudian beliau berpaling dan memikir, kemudian beliau bersabda lagi, jagalah diri kalian dari neraka. Kemudian beliau berpaling dan memikir 3 kali hingga kami beranggapan bahwa beliau melihat neraka. Terus selanjutnya beliau bersabda, jagalah diri kalian dari neraka sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Kalaulah tidak bisa karena dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu termasuk sedekah. Ya. Makin kita berpengalaman, makin seru. Itu jangan sampai seperti padi juga akan seperti padi itu kalau sudah makin mengisi kan makin ke bawah dulu. Kita belajar orang-orang yang sudah umurnya di atas 40, ya, jangan nafsu dan diri. Kalau dikritik malah mabak gitu kan, biasanya kan gitu kan. Apa yang orang tua maaf, orang tua kalau udah 20 tahun itu loh. Kalau tidak bisa, tidak macam-macam. Ya yakin ada masih lima, makin tua, makin bijaksana. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ibadah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak kita, ya. Anak kita ini nanti jadi tanggung jawab kita. Karena sekarang tanggung jawab kita. Maksudnya ketika kita meninggal ini ada kita yang berdoain kita. Sementara kita kan sekarang suka dipanggil, suka doain ini orang ini gitu kan. Dan nanti kalau sudah tidak ada anak-anak kita bakal mendoain kita. Jadi kalau ada yang doain, udah kubur aja udah dapat ini kadang-kadang kubur juga nggak ingat lagi kan. Iya. Padahal anak-anak kita ini jadikan anak kita yang soleh-soleh. Mudah-mudahan. Jangan bangga anak kita dikasih motor, jangan bangga anak kita dikasih gadget, jangan bangga kita anak kita ini nggak kerja apa. Periksa lagi anak kita gurunya bagaimana. Gurunya dari guru aja dulu, guru bagaimana, apalagi sholatnya. Ya. Kita jadi guru lah. Anak-anak sekarang sama kalau maghrib ke masjid sama ke rumah udah azan tuh. Ibu bapaknya masih main HP. Kira-kira anak kita ngikutin apa? Malah anak kita minta ke kita. Boleh bapak juga sama ibu masih main HP kan gitu kan? Iya. Badan kurban. Orang udah azan, ambil sejadah, udah wudu kita udah pakai kopiah kalau bapak-bapak pakai sarung, nah udah ada
itu, dengar. Bapak boleh siap, masyarakat juga. Ya, kedua kasih contoh. Yang paling susah kan kita laksanakannya. Mudah-mudahan kita bisa ini aman dan maksimal. Terima kasih. Sebelum saya tutup ada pertanyaan dulu, silakan. Ya, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Alhamdulillah pada pintar. Pada pintar tuh ngantuk ini. Kalau nggak ada, mari kita tutup dengan doa. Ya, mudah-mudahan kita dijawab. Jadi doa kita adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Rasulullah wa Sayyidina Rasulullah wa Alaihi khususnya masuk masih sallallahu alaihi al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jalla kaidan dari umuri rabbi wa sallallahu asmin guna wa nasuna wa min manasir wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma bi bismillahirrahmanirrahim wa bi bismillahirrahmanirrahim wa bi bismillahirrahmanirrahim wa bi manzilati bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wa yassir li wa sasulikan wa ya asalamu wa bi sirri jabat wa min dari wa Allah hasilkan masuk kami hasil ayat masuk berjalan masjid sepatul marah jalan subuh ya Allah kabulkan segala keinginan Allah dan pelihara kami daripada bahaya bencana dan jaga kami daripada kesehatan anak-anak yang soleh dan soleha. Jamaah kami jamaah yang mampu dalam ibadahnya, mampu juga dalam kehidupan Allah. Allahumma syahadina Nabi Muhammad SAW wa imanana muslimin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sujudan sudah bukan daripada muslim Muhammad rasulullah muslimin ayat dari agama bukan sesuatu sebenarnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang akan saya sampaikan kurang dan kesalahan saya yang datang berada Allah ya Allah umat ini perlu bersalah maafin bila ada yang salah. Kemudian berkonsentrasi sekian dan terima kasih. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nadi yang telah menyampaikan